Baik, pada minggu ini saya akan sharing terkait manajemen dan organisasi. Kita mulai dari yang pertama, ini adalah membahas terkait manajemen, di mana manajemen ini merupakan sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Nah, selanjutnya terkait permasalahan-permasalahan umum dalam bidang manajemen. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ini adalah terkait perkembangan ilmu manajemen yang begitu pesat masih belum mampu memberikan kepuasan kepada berbagai pihak sebagai penggunanya, yaitu baik organisasi profit maupun non-profit. Contohnya dalam menyelesaikan berbagai konflik internal dan eksternal di perusahaan. Nah, untuk poin yang kedua ini adalah berbagai penelitian dalam bidang ilmu manajemen yang dilakukan oleh para peneliti belum semuanya bisa diterapkan. Nah, adapun hambatan atau kendala dalam penerapan tersebut disebabkan oleh berbagai alasan, baik karena peraturan pemerintah dan juga budaya di lingkungan organisasi yang tidak mendukung ke arah tersebut. Nah, adapun poin yang ketiga di sini adalah bahwa ilmu manajemen belum mampu memberikan keadilan kepada para pihak yang selama ini dianggap sebagai kelompok yang dirugikan oleh keberadaan suatu organisasi. Misalnya, masalah pencemaran lingkungan, baik seperti limbah beracun, polusi udara, dan lain sebagainya. Di mana untuk pemahaman ini pihak manajemen masih sebatas mengejar profit dan komunitas, tapi belum pada masa perwujudan kesejahteraan bersama. Selanjutnya di sini terkait tingkat manajemen dalam organisasi, di mana di sini dibagi menjadi 3, yaitu manajemen level atas, manajemen level menengah, maupun manajemen level bawah. Nah, kalau untuk manajemen level atas atau top manajemen, di sini ada beberapa ciri. Yang pertama ini adalah bahwa dalam manajemen level atas, bekerja untuk mengonsep dan mewujudkan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua di sini ciri-cirinya adalah merancang strategi perusahaan secara keseluruhan, termasuk bagaimana memutuskan kebijakan akuisisi dan merger. Nah, untuk poin kedua di sini manajemen level menengah atau middle management, ciri-cirinya adalah mengedepankan konsep efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu juga di sini bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lower management dan berusaha memperkecil risiko pekerjaan yang akan terjadi. Nah, selanjutnya bahwa untuk manajemen level menengah ini bertugas menjembatani informasi berhubungan antara level atas maupun level bawah. Dan untuk poin ketiga di sini adalah manajemen level bawah atau lower management. Di sini ciri-cirinya adalah mengerjakan seluruh pekerjaan yang ditugaskan oleh pihak level menengah hingga selesai. Selanjutnya juga mengedepankan konsep efisiensi dalam bekerja. Dan untuk manajemen level bawah ini bertugas melayani unit-unit yang paling bawah. Nah, selanjutnya membahas terkait masalah organisasi, bahwa organisasi ini merupakan alat atau wadah atau tempat manajer karyawan atau sekelompok orang melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun bentuk-bentuk organisasi di sini dibagi menjadi 2, yaitu organisasi sistem tertutup maupun organisasi sistem terbuka. Dalam organisasi sistem tertutup, di sini menganut konsep bahwa organisasi tidak memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan lingkungan luar. Bahkan organisasi dengan sistem seperti ini cenderung mengambil peran yang jauh dari lingkungan luar. Nah, akibatnya yang diperoleh organisasi seperti ini cenderung lebih kaku dan itu terakumulasi dalam bentuk kebijakan yang dihasilkan. Adapun dampak lebih jauh akan terasa pada saat organisasi ini mengalami berbagai bentuk masalah, misalnya seperti demo, pemogokan, maupun kecelakaan kerja. Nah, untuk poin yang kedua di sini adalah organisasi sistem terbuka, di mana organisasi ini memiliki tingkat interaksi dengan lingkungan luar.
Dan organisasi dengan sistem terbuka seperti ini cenderung interaktif dan dinamis dalam menanggapi setiap bentuk perubahan yang terjadi. Konsep yang dianut dalam sistem organisasi ini cenderung mengedepankan kebersamaan dan memiliki lingkungan bisnis yang tinggi, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur organisasi, di mana di sini dibagi menjadi 5 poin, yaitu dari man atau manusia, kerjasama, tujuan, peralatan, hingga lingkungan. Nah, dari kelima ini harus saling sinkron satu sama lain. Yang pertama pasti ini untuk manusia pasti ada dalam sebuah organisasi, karena mereka yang menggerakkan. Terus yang kedua terkait kerjasama, bahwa kerjasama di sini merupakan suatu kegiatan bantu-membantu akan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya terkait tujuan di sini merupakan arah dan atau sasaran yang dicapainya. Adapun tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Selanjutnya terkait equipment atau peralatan, di sini merupakan unsur yang keempat, di mana di sini berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya seperti tanah, gedung, bangunan maupun kantor. Dan yang terakhir di sini adalah lingkungan. Ini faktor lingkungan contohnya terkait keadaan sosial, budaya, ekonomi maupun teknologi. Nah, selanjutnya terkait manfaat ilmu manajemen dan organisasi, di sini ada beberapa poin. Yang pertama di sini adalah mampu memberikan arah pencapaian kinerja secara terukur dan sistematis. Tentu di sini memang karena dengan adanya manajemen maupun organisasi, di sini lebih terstruktur lah dan lebih sistematis. Selanjutnya bahwa mampu menempatkan perusahaan dalam kerangka kerja yang mengedepankan konsep efisiensi dan efektivitas. Dan poin yang terakhir di sini adalah membuat perusahaan telah menerapkan konsep manajemen yang memenuhi standar-standar aturan yang telah disepakati, sehingga para klien di sini dan mitra bisnis menaruh simpati serta kepercayaan pada perusahaan. Dan untuk selanjutnya manfaat penerapan organisasi di sini ada beberapa poin. Yang pertama di sini bahwa organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Nah, untuk yang kedua bahwa organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Selanjutnya bahwa di sini organisasi menaruhkan karir atau jenjang karir. Dan yang terakhir di sini adalah organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Selanjutnya untuk poin yang terakhir di sini adalah fungsi manajemen, di mana di sini ada 4 poin, mulai fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, maupun fungsi pengendalian. Nah, yang dimaksud dengan fungsi perencanaan di sini adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kalau untuk pengorganisasian di sini suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditentukan serta menggapai tujuan perusahaan. Selanjutnya kalau untuk fungsi pengarahan di sini adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis maupun yang lainnya. Dan untuk yang terakhir di sini adalah fungsi pengendalian, bahwa di sini suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan dalam organisasi tersebut.